Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bang Matrix. Seperti biasa buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Oh ya, sebelumnya kebetulan video ini dibuat setelah Lebaran tahun 2023, yaitu tepatnya 1444 Hijriah. Di sini saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya membuatkan konten ada sebuah bahasa ataupun ucapan yang mungkin mengganggu di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya. Nah, kebetulan saya lagi berada di kampung ya. Untuk yang belum tahu, kampung saya itu ada di Pleret, Purwakarta. Ini suasananya sangat sejuk ya. Mungkin wajah saya agak kelihatan gelap ya karena mataharinya ada di sebelah kiri saya ya. Semoga tidak mengganggu pencahayaan di ponsel teman-teman. Seperti biasa jangan lupa ya, kita seruput lah ya kopi nanya. Kebetulan lagi di pinggiran sawah, sangat sejuk banget ya, dicampur kopi. Aduh, masih kena hanet ya, suasana yang sangat sejuk seperti ini. Aduh, nikmat banget rasanya ya. Kita seruput lah satiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Sekarang ini saya banyak sekali melihat tutorial-tutorial YouTube yang itu baru bermunculan, yang terkadang bikin bingung para YouTuber pemula. Yang kata channel A harus seperti ini, kata channel B harus seperti ini, dan juga channel-channel yang lainnya harus seperti ini. Dan itu pasti membuat bingung para YouTuber pemula. Lalu kita sebagai YouTuber pemula, mana sih yang harus kita percayai? Apakah channel ini atau channel itu? Yang pasti, kita sebagai manusia ataupun YouTuber harus bisa saling menghargai dan menghormati. Karena jika tentang percaya, yang namanya kita harus percaya itu kan kita nggak boleh percaya kepada manusia ya. Nanti kalau kita percaya kepada manusia takutnya musyrik. Yang harusnya kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini sedikit ya intermezzo aja. Nah, jadi sebetulnya ini saya mengambil pelajaran ataupun pengalaman dari sebuah instansi yaitu perusahaan ya, di mana saya di sini pun masih seorang pekerja di perusahaan yang dimana ketika kita ataupun saya ketika bekerja, lalu apa sih yang harus kita percayai ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita membuatkan sebuah barang sampai jadi, dari mulai menyalakan mesin, lalu proses, lalu barang itu jadi. Nah, di situ ada sesuatu yang harus kita percayai, bukan seorang leader, bukan seorang atasan kita, akan tetapi di sana yang harus kita percaya itu adalah standar operasional prosedur. Karena dengan standar operasional prosedur tersebut, nantinya ketika saya bekerja di sebuah perusahaan tersebut, ketika membuat barang, nah nanti barang tersebut itu akan benar-benar oke jika kita mengikuti standar operasional prosedur tersebut. Nah, apa akibatnya jika saya seorang produksi ya, seorang operator produksi tidak melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP ataupun standar kerja tersebut? Nah, nanti hasil dari produk tersebut itu nantinya akan rusak. Nah, sama seperti halnya di YouTube ini, yang dimana di YouTube ini itu sudah dikatakan sebuah instansi ataupun perusahaan, dan kita sebagai kreator itu bisa dikatakan operator di sebuah perusahaan ya, yang dimana mungkin kita sebagai kreator di sini kita harus membuatkan video-video yang berkualitas, video-video yang nantinya bukan barang rusak gitu ya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa membuatkan video nanti itu dengan video yang berkualitas, yang nantinya bisa mendapatkan view, mendapatkan subscribe, dan juga nantinya akan bisa dimonetisasi. Selengkapnya pembahasan tentang standar-standar operasi prosedur di YouTube ini agar nantinya video kita ataupun channel kita bisa berkembang. Dulu di YouTube ini ada yang namanya Creator Studio, yang saya rasa itu sangat komplit terkait materi-materi YouTube. Tapi entah kenapa YouTube mengganti studio kreator tersebut dengan youtube.com/creators. Saya sebut saja itu adalah SOP yang pertama di YouTube ini. Dengan youtube.com/creator ini, di sana pun ada yang namanya SOP ataupun cara kerja terkait kita sebagai kreator. Dari mulai kita membuat channel sampai dengan kita bagaimana caranya mendapatkan uang di YouTube ini. Lalu untuk SOP YouTube yang kedua, itu ada di bantuan YouTube pada menu tips bagi kreator. Pada SOP yang kedua ini tidak kalah komplitnya seperti SOP yang pertama. Pada tips bagi kreator tersebut itu banyak sekali SOP yang bisa kita gunakan.
Dari mulai kita membuat channel, pengembangan channel, performa channel, sampai dengan bagaimana caranya kita mendapatkan uang di YouTube ini. Hampir sama seperti halnya SOP yang pertama tadi. Nah, dari kedua SOP ini, mungkin kita sebagai orang Indonesia itu malas membaca. Bahkan mungkin malas mencarinya, ya seperti itu mungkin ya. Nah, jika kalian malas mencari SOP ataupun artikel di bantuan YouTube ataupun pada youtube.com/kreator, kalian bisa langsung bertanya-tanya di forum bantuan YouTube. Yang nantinya para pakar kami ataupun para pakar YouTube itu akan memberikan artikel yang langsung tertuju yang kalian inginkan kepada kalian. Jadi kalian nggak susah-susah untuk mencarinya. Cukup kalian bertanya saja langsung di forum bantuan YouTube. Nah, lalu ini rahasia yang mungkin kalian tunggu-tunggu seperti halnya yang saya katakan di awal tadi. Ini hampir sama dengan SOP yang pertama dan yang kedua tadi. Tapi SOP yang ketiga ini itu lebih spesifik. Cocok buat kalian yang malas membaca. Nah, letak SOP yang ketiga ini itu adanya di setiap menu-menu YouTube. Mungkin kalian tidak menyadari ketika kalian membuat judul, membuat deskripsi, ataupun membuat tag, ataupun membuat yang lainnya. Di situ ada tanda tanya kecil. Jika kalian klik itu ataupun kalian dekatkan kursor ke tanda tanya kecil itu, nanti akan muncul sebuah dialog box ataupun sebuah artikel kecil. Nah, itu adalah SOP YouTube yang sangat spesifik. Sebagai contoh, saya tunjukkan pada kolom deskripsi. Jika kalian klik ataupun kalian dekatkan kursor pada tanda tanya kecil itu, nanti akan muncul di situ artikel kecil. Menulis deskripsi dengan kata kunci akan memudahkan penonton menemukan video Anda. Nah, di akhir kalimat YouTube mengatakan, menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Artinya yang harus kita tempatkan di awal deskripsi itu adalah kata kunci, bukan kata salam ataupun halo teman-teman ataupun yang lainnya. Tapi yang harus kita tempatkan seperti apa yang dikatakan SOP-nya YouTube yang sangat-sangat spesifik yang tadi kita bacakan. Di awal deskripsi harus kita tuliskan kata kunci yang bertujuan agar video kita mudah ditemukan. Saya beri pembuktian kenapa YouTube harus menyuruh kita itu menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Oke, saya beri pembuktiannya sekarang. Ketika kalian mencari sebuah video di penelusuran YouTube, nanti kan muncul tuh beberapa video. Nah, di situ kan ada judul, ada deskripsi. Nah, deskripsi yang paling depan saat penelusuran YouTube itu yang dikatakan oleh YouTube menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Dan mungkin ini yang tidak disadari oleh para YouTuber. Bahwasanya pada deskripsi di pencarian tersebut itu ada beberapa yang beda. Artinya, di situ ada, kita ambil saja contoh satu deskripsi yang ketika muncul di pencarian. Di situ itu deskripsinya ada yang bold, artinya itu tebal, dan ada yang tipis. Mungkin kalian tidak sadari, itu adalah kata kunci. Yang boldnya itu adalah kata kunci yang sedang kalian cari. Dan di sini sebagai tambahan, saya pernah menganalisa berapa sih jumlah karakter minimal yang harus kita isi di awal deskripsi, yaitu diisi dengan kata kunci ataupun dengan kata-kata kita. Yang terpenting di awal itu ada kata kunci. Nah, di sini saya menggunakan rumus Excel, yaitu len, untuk menghitung jumlah karakter minimalnya di YouTube, yaitu kurang lebih 120 sampai 125 karakter. Nah, dengan pembuktian tadi bahwasanya SOP di YouTube ini itu sangat bermanfaat buat kita sebagai YouTuber pemula untuk kita bisa mendapatkan penonton, jam tayang, dan juga subscribe. Semoga SOP yang saya informasikan tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman untuk lebih pengembangan channelnya, yang pastinya untuk bisa cepat-cepat mendapatkan uang di YouTube alias dimonetisasi. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.